Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah dan kronologi penculikan Gubernur Bali pada tahun 1966, bagaimana kisah lanjutannya? Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan menambah wawasan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan keterlibatan Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Suteja di dalam Partai Komunis Indonesia. Demikian garis besar surat keterangan Kepala Pelaksana Penguasa Perang Daerah Peperalda Tingkat 1 Bali, Kolpur Gusti Puturaka, nomor 351/1372 DPRD, tanggal 1 September tahun 1989. Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Suteja, merupakan salah satu dari 7 gubernur Soekarnois atau pendukung setia Presiden Soekarno yang dituding sepihak terlibat PKI. Selama 3 dasawarsa, keluarga besar Puri Agung Negara Jembrana dipaksa menanggung stigma terlibat PKI. Ini akibat pada tahun 1982, Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD menerbitkan buku berjudul Pemberontakan Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 PKI dan Penuntasannya, di mana sepihak menuding Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Suteja terlibat PKI. Perseteruan politik antar dua kubu terjadi baik di internal PNI maupun dalam konstelasi politik Bali. Kebijakan politik Suteja sejatinya menginginkan persatuan semua kekuatan politik di Bali dengan tidak memihak pada satupun partai politik, termasuk PNI, serta menjaga keseimbangan di antara seluruh elemen. Dalam hal ini, ia serupa dengan kebijakan yang dijalankan panutan politiknya di tingkat pusat, Bung Karno. Alhasil, Suteja tidak terlalu akrab dengan kekuatan mainstream di PNI. Hal ini dimanfaatkan oleh kubu mantik yang berhasil menguasai jaringan internal PNI, terutama kalangan elitnya. Karena itu, PNI mainstream di Bali mulai melakukan perlawanan politik terhadap berbagai kebijakan Suteja. Konflik politik ini semakin seru tatkala kompetisi antar berbagai kekuatan politik di tingkat pusat juga mewarnai dinamika politik di Bali. Polarisasi antara kekuatan kiri, yang terdiri dari kelompok Soekarnois PNI kiri, dan komunis PKI, dengan kubu kanan, yang direpresentasikan militer TNI AD PNI konservatif, Islamis serta Sosdem juga, menular ke wilayah Bali. Setelah kehilangan dukungan dari kalangan elit PNI, Suteja pun meraih dukungan politik dari PKI Bali yang anggotanya kebanyakan buruh tani dan warga Tionghoa. Konstituen PKI ini juga kebanyakan berasal dari kasta waisya, pedagang, dan sudra kaum miskin. Sedangkan kubu mantik didukung oleh PNI mainstream di Bali yang kebanyakan konservatif dan berasal dari kalangan ningrat atau ksatria, serta kaum Islam di Bali yang sebagian besar berafiliasi pada NU. Pasca Oktober tahun 1965, kubu mantik inilah yang bersinergi dengan militer RPKAD untuk mengorganisir milisi Tameng guna membunuhi para anggota dan simpatisan PKI di Bali. Bara konflik tersebut benar-benar meledak setelah Jakarta diguncang tragedi Gestok yang menewaskan beberapa orang jenderal TNI AD. Bali pun turut diguncang pembantaian mengerikan dengan korban tewas puluhan ribu orang yang dianggap anggota PKI. Suhokji memperkirakan korban yang tewas akibat pembantaian Bali tersebut menurut prediksi yang paling konservatif saja sebanyak 80.000 jiwa, bentang 1995. Situasi yang makin memanas itu berdampak pada keluarga Suteja. Puri Agung Negara di Jembrana milik keluarga besar Suteja tak luput dari amuk massa anti-komunis. Suteja dan keluarganya digolongkan sebagai pendukung PKI. Padahal realitasnya Suteja adalah seorang Soekarnois dan tak pernah menjadi anggota PKI. Amuk massa yang berbuah perusakan dan pembakaran di Puri Agung Negara menimbulkan luka mendalam dalam jiwa tiap anggota keluarga Suteja. Betapa tidak, aksi massa itu juga menewaskan belasan anggota keluarga Puri Agung Jembrana. Akibatnya, Bung Karno memerintahkan Suteja sekeluarga untuk hijrah sementara ke Jakarta di bulan Desember tahun 1965. Terima kasih sudah menonton, dan bila ada kesalahan saya kode channelmu.